billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu wal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Sebelum kita melanjutkan acara ini, kami mohon kepada ibu-ibu para co-host dapat segera mengadmit para peserta yang sudah mengantri. Ada 32 orang yang belum bisa masuk dikarenakan dari komputer saya tidak bisa mengadmit mereka. Mohon bantuannya. Sudah, Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kembali kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih untuk kita semuanya. Terutama agar dapat kembali kita bersama-sama di pagi hari ini. Sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak akan mungkin kita pernah mampu menghitungnya. Dan bahkan dari sedikit nikmat yang kita bisa menyadari akan keberadaannya, lebih sedikit lagi boleh jadi yang dengan sepenuh hati kita mensyukurinya. Sehingga semoga Allah meridhoi di dalam setiap pertemuan kita setiap pagi seperti ini. Apabila di dalam perjalanan kehidupan kita yang lalu tidak peka kita terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan, apalagi tidak kita sampaikan rasa syukur itu sepenuh hati, maka semoga Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang menjadikan forum kita ini sehingga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya keridhaan untuk menjadikan rasa syukur yang kita sampaikan setiap pagi ini meliputi seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan sebelumnya. Sehingga mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita hantarkan kepada Allah, Allah jadikan perjalanan kehidupan kita ke depan lebih banyak nuansa syukurnya daripada kita banyak memintanya. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah hadirkan kebahagiaan hakiki bagi kita semuanya. Bahagia dalam perjalanan kehidupan di dunia. Saya memohon kepada Allah utamanya adalah kebahagiaan pula bagi kita semuanya dalam perjalanan kehidupan kita di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam rasa syukur yang kita sampaikan pada setiap pagi seperti ini, tidak saja kita mensyukuri nikmat dan kesempatan hidup yang Allah berikan bagi kita semua. Tidak saja rasa syukur atas nikmat sehat Allah berikan, namun yang paling utamanya adalah kita mensyukuri nikmat iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Sehingga insya Allah dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah menjadikan kehidupan kita dalam kehidupan yang bermakna secara hakiki, menyadari benar bahwa keberadaan kehidupan kita di dunia ini bukanlah hanya sekedar hidup, tetapi kita membawa misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
misi rahmatan lil alamin, dan misi untuk melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana seperti ini, tentunya kita pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila di dalam perjalanan kehidupan kita yang lalu banyak benar lembaran-lembaran yang kita biarkan begitu saja kosong dari melaksanakan amal karena Allah. Dan bahkan boleh jadi dalam lembaran-lembaran perjalanan kehidupan yang lalu terdapat pula lembaran-lembaran yang kalau saja kita melihat kembali, malu kita rasanya, menyesal kita rasanya. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ternyata di dalam perjalanan kehidupan yang lalu banyak diwarnai pula dengan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menepati janjinya ketika Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk bersegera memohon ampunan Allah, maka semoga ampunan-ampunan permohonan yang kita sampaikan setiap pagi ini menjadi permohonan ampunan yang diijabahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika pada saatnya nanti ketika kita harus kembali kepada Allah, dikembalikan kita dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, kembali kepada Allah dalam keadaan kita sukacita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga atas apa yang Allah sampaikan untuk kita semuanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Semoga Allah memberikan kesempatan kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dimaksudkan di dalam surah dan ayat-ayat ini. Memiliki jiwa yang tenang, dan kita dihimbau kembali kepada Allah, dimasukkan di dalam kelompok hambanya, dan berada dalam kelompok hamba Allah yang diridhoinya, dan dimasukkan di dalam surganya. Apalagi Bapak dan Ibu kalau kita memperhatikan benar, bahwa usia kita tidaklah muda lagi sekarang ini, dan bahkan boleh jadi jumlah cukup signifikan dalam kelompok komunitas kita ini, yang sudah melebihi bahkan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga atas umur yang Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya, dan ketika kita menyadari bahwa boleh jadi tidak lama lagi kita pun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga dalam kebersamaan seperti inilah kita bisa melaksanakan saling nasihat menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, sehingga mudah-mudahan kita semuanya bersama ayah dan ibu dan leluhur kita, beserta anak dan keturunan kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, paman dan bibi kita, kemenakan kita, semuanya tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mendapatkan keridhaan, rahmat, barokah, dan ridho Allah dalam perjalanan kehidupan kita dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti berupaya kita untuk saling menyemangati, saling mengajak kita, saling mengembirakan dan saling memotivasi antara kita semuanya untuk bersama-sama kita hantarkan dan sampaikan kepada junjungan kita, kepada teladan kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Bahwa dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hanya keteladanan yang kita dapati di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pula keistiqomahan dan kemudahan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berharap dan berdoa pula kepada Allah. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya di dalam melaksanakan dan mengikuti keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berupaya menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah dengan bersama-sama kita secara seksama memperhatikan atas apa yang telah dikatakan, atas apa pula yang telah diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kita semakin menyadari bahwa betapa Rasulullah sangat mencintai dan menyayangi dan mengkhawatirkan kita semuanya. Maka semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami pesan-pesannya. Secara fisik kita tidak berjumpa dengan Rasulullah. Namun kalau seandainya kita perhatikan benar,
atas izin dan rahmat Allah bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, sejak kita terbangun dari tidur kita sampai dengan kemudian menjelang kita tidur kembali, kita telah mempraktekkan atas apa-apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Semoga Allah meridhoi bahwa kita diberikan keistiqomahan sebagai pengikut Rasulullah sampai dengan akhir kehidupan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan memotivasi kita semuanya bagaimana kedudukan orang-orang yang saling cinta mencintai semata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyaknya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan dan menggambarkan mengenai ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang berupaya mentautkan cinta kasih antara satu sama lain yang dilandasi semata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa 7 golongan yang diberi naungan di bawah naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya atas naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Dan orang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh wanita cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga air matanya berlinang. Semoga kita semua dimasukkan Allah atas izin dan rahmat-Nya di dalam kelompok ini. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita mengenai kedudukan orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Bahwa digambarkan Allah akan menghimpun mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Dan Allah berkata, mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku, maka pada hari ini aku akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kemudian dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku, mereka mempunyai mimbar dari cahaya, di mana para nabi dan para syuhada merasa iri kepada mereka. Dan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang ingin berkunjung kepada saudaranya di desa lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat yang menghadangnya di jalan. Setelah bertemu, malaikat tersebut berkata, kemanakah Anda mau pergi? Dan ia berkata, aku ingin berkunjung kepada saudaraku di desa ini. Maka malaikat tersebut berkata, apakah engkau mempunyai kepentingan terhadapnya? Ia berkata, tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu pun berkata, aku adalah utusan Allah kepadamu, bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Betapa indahnya kedudukan orang yang saling mencintai karena Allah. Tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah, kecuali yang paling utama adalah yang paling mencintai saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah ia memberitahunya bahwa ia mencintainya. Sebagaimana dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya ada seseorang yang berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Lalu lewatlah seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai orang ini." Maka Nabi Muhammad SAW pun berkata kepadanya, "Apakah engkau telah memberitahukannya?" Dan ia pun berkata, "Belum saya beritahukan." Maka Rasulullah pun berkata, "Beritahukanlah ia." Maka orang tersebut mengejar sahabatnya. Lalu kemudian ia berkata, "Sungguh aku mencintaimu karena Allah." Sehingga temannya pun berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu dengan sesuatu yang engkau mencintaiku karenanya." Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah menyediakan medan bagi kita semuanya melalui forum ngaji bareng online ini. Semoga sama-sama kita akan menetapkan dalam hati kita bahwa kita mencintai saudara kita semuanya berada dalam forum ini, walaupun kita tidak pernah berjumpa secara fisik antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allah abadikan persaudaraan kita. Tidak hanya persaudaraan di dunia, namun semoga Allah jadikan persaudaraan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sosok manusia yang tidak akan mungkin kita menuliskan nama lain di belakang nama kita selain nama keduanya. Sehebat apapun manusia yang ada di seputar kita, maka nama yang bisa kita tuliskan di belakang nama kita hanyalah nama ayah dan nama ibu kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita menyadari benar kini bahwa dalam usia kita yang tidak mudah lagi ini, kalau kita merenung ke belakang, bahwa betapa sedikitnya kebaikan yang telah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita. Dan bahkan boleh jadi ada sikap ataupun ucapan dan perbuatan kita yang mungkin mereka tidak memberitahukannya kepada kita, bahwa mereka sedih atas hal itu. Dan boleh jadi mereka meneteskan air mata ketika itu. Namun mereka boleh jadi tidak memberitahukannya kepada kita. Dikarenakan mereka dalam keadaan sesedih dan seberat apapun, mereka tidak ingin membebani anak-anaknya. Maka tiada lain Bapak dan Ibu, inilah fitrah kita sebagai umat manusia. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan kepada ayah dan ibu kita, tidak berarti tidak akan bisa mendekati apalagi menyamai atas apa yang telah diberikan oleh mereka. Dikarenakan yang kita lihat boleh jadi hanya segala sesuatu yang nampak di permukaan dengan belayannya, dengan perhatiannya, ataupun dengan sesuatu yang disediakannya untuk kita. Namun sesungguhnya yang berada di dalam hati ayah dan ibu kita, kecintaan kepada putra dan putrinya, fitrah Allah yang dianugerahkannya kepada ayah dan ibu yang senantiasa hanya menyayangi dan selalu membukakan pintu maaf kepada putra dan putri dan seluruh anak dan keturunannya. Maka bersama pula kita menjadikan forum ini sebagai media silaturahim kita kembali dengan ayah dan ibu kita. Semoga Allah hadirkan kemantapan bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, untuk terus mengingat dan mengenang segala kebaikan mereka seraya mendoakannya. Meneruskan tali silaturahim yang dengan keberadaan mereka lah kita tersilaturahimkan dengan sanak dan kerabat kita semuanya. Bersedekah dan berbuat baik kita, seraya melihatkan semoga ya Allah, sekecil apapun yang bisa kami lakukan, semoga dalam setiap kebaikan yang bisa dilakukan atas izin dan rahmat-Mu,
Semoga Engkau hadirkan, semoga Engkau limpahkan ganjarannya kepada ayah dan ibu kami. Karena merekalah guru pertama kami di dalam kehidupan ini. Yang merekalah Engkau hadirkan sebagai contoh dan etalase daripada kasih sayang yang murni dari ayah dan ibu kepada kami. Dan sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara. Buat mereka sampai nanti Allah bangkitkan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula di dalam upaya dan ikhtiar kita untuk menyambung tali silaturahim, melaksanakan perintah Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita semua orang-orang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan antara kamu. Itulah perintah Allah untuk kita. Wattaqullah. Allah mengawalinya. Wattaqullah. Diawali sebelumnya dengan memperbaiki hubungan antara kita semuanya. Dikarenakan kalau seandainya kesalahan kita kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tetapi dosa kita sesama saudara, Allah tidak akan membukakan ampunan kecuali kepada orang yang bersalah. Itulah kita menyampaikan permohonan maafnya. Maka kita menghiasi, Ibu sekalian, persaudaraan kita ini dengan sama-sama pula saling mendoakan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk turut mendoakan untuk kakanda saya. Kakanda Ki Agus Syamsur Rizal Thayyib hari ini 70 tahun umurnya Bapak dan Ibu. Tidak mudah lagi dan sudah ada beberapa ujian Allah sakit yang dialaminya. Mohon doa restu semoga Allah berikan kepada Kakanda Syamsur Rizal Thayyib umur yang barokah. Kasih sayang Allah sepenuhnya dilimpahkan kepadanya. Semoga hari tuanya diisi dengan semakin meningkatnya amal kebaikan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya melampaui segala kasih sayang yang tidak didapatinya di dalam perjalanan kehidupannya. Semoga hanya kebahagiaan di hari tuanya. Dan semoga umur yang barokah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan Ibu sekalian untuk sahabat saya, Bapak Dr. Insinyur Tarmizi Akarim, 66 tahun usianya pada tanggal 24 Oktober kemarin. Dan kemudian juga untuk sahabat kita Ibu Yusnidar yang selalu menginspirasi dalam forum ini, 71 tahun usianya kemarin. Dan sama-sama pula kita mendoakan untuk sahabat saya Pak Tarmizi Karim yang baru lahir pula cucunya, cucu ke-8 pada tanggal 23 Oktober kemarin. Semoga menjadi anak laki-laki yang sehat, soleh, qurrata a'yun, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu yang mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan ataupun nikmat-nikmat lainnya. Semoga dengan rasa syukur yang kita hantarkan menjadi seluruh nikmat tersebut nikmat yang barokah, yang semakin mendekatkan kita, semakin meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan untuk nikmat pernikahan yang berbahagia dalam ridho Allah untuk Ibu Velomena dan Bapak Effendi, untuk anniversary yang ke-60, sama-sama kita mendoakan, Masya Allah, 60 tahun menjalani pernikahannya. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi contoh dan teladan bagi seluruh anak dan cucu serta orang-orang yang berada di seputarnya. Dan begitu pun atas segala ujian Allah berikan, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran,
Dan atas nikmat yang diberikan semoga hanya rasa syukur yang kita hantarkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menjanjikan bahwa ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan betapa nikmatnya kalau saat kita bisa bersyukur kepada Allah. Maka semoga kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah dihadirkan bagi kita semuanya. Kebahagiaan hakiki hanyalah apabila ada rasa syukur di dalamnya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita pada pagi hari ini, di mana insya Allah kita akan membaca ayat ke-66 dari surah ke-16 surah An-Nahl, sampai dengan ayat ke-70 adalah kumpulan ayat-ayat yang sangat syarat makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah pun memberikan kemudahan bagi kita tidak hanya di dalam membaca atau melantunkannya. Semoga Allah berikan kemudahan pula bagi kita semuanya di dalam menelusuri pesan-pesan makna yang terdapat di dalam ayat-ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini. Sebelum nanti insya Allah kita akan mendengarkan tausiah sirah nabawi yang akan disampaikan kembali oleh guru kita, Bapak Dr. Muhammad Haryadi. Mudah-mudahan mulai setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah untuk kita semuanya. Dan untuk itu mari sama-sama kita membaca Quran Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tolong di-unmute Pak Ismail. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. 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 Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa dam. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labana. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labana. ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا 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 Hu-nya pendek. Minhu sakara. منه سكرا تتخذون منه سكرا تتخذون منه سكرا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إن في ذلك لآية لقوم يأكلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الجبال بيوتا من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل
ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها سراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتفكر والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لقليلا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير إن الله عليم قدير إن الله
innallaha alimun qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallah